Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemaparan pertama saya ini, saya akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dari tugas proposal yang berjudul Interpretasi Quran Surat An-Nur ayat 2, mengungkap makna ayat dengan menggunakan pendekatan makna kumagza. Adapun latar belakang ialah Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam, mayoritasnya adalah penduduk Muslim, menghadapi permasalahan serius terkait masalah perzinahan di tengah-tengah masyarakat. Al-Quran sebagai sumber hukum utama bagi umat Islam memberikan peringatan yang jelas dan tegas terkait dengan hukuman bagi pelaku zina. Namun dalam praktiknya di tengah masyarakat khususnya Indonesia, penerapan hukum terkait perzinahan seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip yang diatur oleh Al-Quran. Di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah umat Muslim, penegakan hukum-hukum yang tertulis dalam Al-Quran tidak terlaksana. Para pelaku zina apabila ditegakkan hukum Islam harusnya merujuk pada Quran Surah An-Nur ayat 2, yaitu hukuman cambuk. Sedangkan realita apa yang kita lihat dan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita adalah tidak seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu hukuman cambuk, melainkan hukuman penjara sebagaimana yang ditetapkan dalam KUHP. Kemudian perkembangan tafsir yang signifikan dari masa ke masa mengungkapkan hasil dari penafsirannya secara tekstual, mulai dari tafsir At-Tabari, Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir, sampai tafsir Al-Misbah yang kami susun, yang kami runut dari tafsir klasik sampai tafsir kontemporer. Hasilnya adalah mereka menafsirkan secara tekstual. Mereka menafsirkan secara, hasil dari penafsiran mereka adalah seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara tekstual. Yang membedakan adalah pemahaman fikih yang sesuai dengan keilmuan para mufassir. Penelitian terdahulu terkait ayat ini juga sudah banyak dan memiliki hasil. Diantaranya adalah ada yang menyatakan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan keji yang setara dengan dosa syirik dan membunuh tanpa hak. Kemudian juga ada peneliti lain yang hasil penelitiannya adalah pelaku zina hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Kemudian ada juga yang peneliti terdahulu, hasil penelitiannya adalah bagi pelaku zina adalah pengasingan, Berangkat dari pemaparan dari hasil kajian-kajian terdahulu, literatur terdahulu, serta penafsiran-penafsiran dari para mufassir terdahulu terkait Quran Surah An-Nur ayat 2 dan bagaimana prinsip-prinsip hukum zina yang diatur oleh Al-Quran seharusnya diterapkan. Berangkat dari pemaparan dan hasil kajian terdahulu oleh para peneliti-peneliti terdahulu dan hasil tafsir oleh para mufassir terdahulu, kami penulis tertarik mengkaji tentang interpretasi terhadap Quran Surat An-Nur ayat 2 dan bagaimana prinsip-prinsip hukum zina yang diatur oleh Al-Quran seharusnya diterapkan. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan metode library research dengan menggunakan pendekatan makna kumagza. Makna kumagza adalah sebuah metode penafsiran yang menjadikan makna asal literal atau makna historis, makna yang tersurat, sebagai dasar untuk memahami pesan utama sebuah teks, makna yang tersirat. Adapun rumusan masalah yang akan kami jelaskan, yang pertama adalah bagaimana interpretasi Quran Surat An-Nur ayat 2 terhadap kasus zina di Indonesia menggunakan pendekatan makna kumagza. Rumusan masalah kedua adalah bagaimana prinsip-prinsip hukum zina yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah mengapa pandangan Al-Quran menjadi hal yang penting dalam memahami tindakan zina dan hukumannya. Adapun tujuan penelitian kami adalah
untuk mengetahui interpretasi Quran Surah An-Nur ayat 2 terhadap kasus zina di Indonesia dengan menggunakan pendekatan makna kumagza. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum zina yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, untuk memahami pandangan Al-Quran sebagai hal penting dalam memahami tindakan zina dan hukumannya. Adapun manfaat penelitian ini dari aspek praksis atau sosial agar dapat bermanfaat terhadap para akademisi dalam rangka mengembangkan sumber rujukan pustaka terkait studi sosiologi dan antropologi Quran wilayah kajian akademik. Yang kedua adalah masyarakat umum dalam memperluas wawasan pengetahuan mereka terkait ragam resepsi Al-Quran yang berkembang di tengah masyarakat muslim. Yang ketiga adalah bermanfaat bagi lembaga keagamaan formal baik yang berstatus negeri maupun swasta untuk mengakomodir pendekatan sosial dan dalam menyikapi praktik keagamaan yang muncul di tengah masyarakat lokal. Adapun dalam pembahasan kajian relevan dalam proposal penelitian yang berjudul Interpretasi Al-Quran Surah An-Nur ayat 2 mengungkap makna ayat menggunakan pendekatan makna kumagza. Kami membaginya dalam beberapa tema. Yang pertama adalah interpretasi Quran Surah An-Nur ayat 2. Adapun kajian-kajian terdahulu dari hasil mereka menyatakan zina adalah perbuatan keji. Kemudian menjelaskan hukuman yang diberikan kepada pelaku zina yang terbukti salah adalah hukuman cambuk, pengasingan, dan rajam. Adapun perbedaan penelitian di antara peneliti terdahulu yang kami dapati adalah salah satunya oleh Al-Ghifari menyebutkan bahwa rajam tidak termasuk dalam hukuman zina karena rajam tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian tema yang kedua yang kami angkat untuk kajian relevan adalah studi makna kumagza. Dan berkembangnya ranah metode penafsiran, studi makna kumagza telah banyak digunakan pada zaman sekarang untuk mengungkap makna-makna tersirat. Dalam hasil penelitian-penelitian terdahulu juga dipaparkan para peneliti menggunakan pendekatan makna kumagza untuk mengungkap makna signifikansi historis, kemudian mengembangkannya ke arah signifikansi dinamis. Kemudian tema yang terakhir dalam kajian relevan yang kami paparkan adalah studi tentang zina. Dalam banyak kajian, zina merupakan perbuatan keji yang banyak disoroti dalam agama maupun dalam pandangan masyarakat. Dalam hal ini, dalam beberapa kajian literatur disebutkan dalam penelitian terdahulu, ancaman keras bagi pelaku zina yaitu dibunuh. Ini sesuai dengan hukum adat di masyarakat Madura. Penelitian lain juga menyebutkan dalam hasil penelitiannya bahwa hukuman zina di Indonesia tidaklah efektif karena kurang memberikan efek jera. Dalam penelitian lain juga menyebutkan bahwa penerapan hukum bagi para pelaku zina di Indonesia belum berlandaskan nilai keadilan religius. Kemudian ada juga yang menyebutkan dalam penelitian terdahulu tentang hukuman zina ini menyebutkan perbedaan penerapan hukum Islam dengan apa yang disebutkan dalam KUHP. Maksudnya adalah hukuman zina di Al-Quran berbeda dengan hukuman yang ada dalam KUHP atau hukuman yang diterapkan di Indonesia. Begitu menurut para peneliti terdahulu dari 3 tema yang kami angkat. Yang pertama studi interpretasi Quran Surah An-Nur ayat 2, kemudian studi tentang makna kumagza, kemudian studi tentang zina. Ketiga tema ini memiliki relevansi dengan kajian kami, yaitu interpretasi Quran Surah An-Nur ayat 2 menggunakan pendekatan makna kumagza.
Sebelumnya telah membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat mendapat. Maka selanjutnya adalah definisi operasional penelitian, yang dimana kita mengangkat 3 kata kunci, yaitu yang pertama ada zina. Menurut Al-Manawi, zina adalah memasukkan alat kelamin laki-laki pada alat kelamin perempuan yang haram secara hukum dan bebas dari hal-hal yang syubhat. Sedangkan menurut Jubaidah, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam sebuah perkawinan yang sah secara syariat Islam atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak tanpa keraguan syubhat dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan. Yang kedua, ada interpretasi teks Al-Quran. Interpretasi menurut pernyataan para ahli nasional Visiwan tahun 2015 adalah memahami pengertian atau signifikansi dari berbagai macam pengalaman, situasi, data, peristiwa, penilaian, kebiasaan, kepercayaan, peraturan, prosedur, atau kriteria. Interpretasi termasuk pada pengkategorian, pembacaan signifikansi, dan pengklarifikasi pengertian. Adapun yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah reinterpretasi atau mengulang kembali pemahaman terkait pengertian atau signifikansi dari berbagai informasi yang diterima atau suatu pengalaman yang pernah terjadi. Setelah 2 kata kunci tersebut, zina dan juga interpretasi Al-Quran, maka yang ketiga adalah makna kumagza. Menurut Sahiron Syamsuddin, makna kumagza adalah pendekatan yang menggabungkan antara wawasan teks dengan wawasan penafsir, antara masa lalu dan masa kini, antara aspek ilahi dan aspek manusiawi. Makna kumagza adalah sebuah metode penafsiran yang menjadikan makna asal literal atau makna historis tersurat sebagai dasar untuk memahami pesan utama sebuah teks atau makna yang tersirat. Setelah membahas definisi operasional penelitian, maka selanjutnya adalah kerangka konseptual. Yang A adalah konsep penafsiran Al-Quran. Tafsir Al-Quran adalah hal yang sangat urgent bagi kepentingan Islam, karena materi kajiannya adalah firman Allah yang merupakan kunci keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Sebab itu ulama mencoba merumuskan sejumlah konsep dasar yang menjadi penafsiran Al-Quran. Di antaranya adalah asbabun nuzul, nasih dan mansukh, ayat-ayat makkiyah dan madaniyah, serta munasabah Al-Quran. Adapun konsep-konsep dijelaskan, yaitu yang pertama adalah asbabun nuzul, yang berarti sebab-sebab turunnya ayat yang berdasarkan sebuah pernyataan, kejadian, ataupun sebuah harapan dari umat muslim. Yang kedua adalah nasih dan mansukh. Nasih adalah mencabut berlakunya hukum syara yang ditetapkan kemudian, yaitu menghentikan pertalian hukum atau memutuskan penerapannya terhadap perbuatan mukallaf, namun tidak menghilangkan hukum tersebut sebab dianggap suatu ketentuan yang telah dilaksanakan. Selain kedua hal tersebut, maka yang ketiga adalah munasabah Al-Quran. Tidak semua isi Al-Quran itu memiliki ikatan tertentu sehingga menemukan hubungan antara surah atau ayat, selain dianggap kegiatan analisis yang sulit ditempuh, juga merupakan sekadar upaya yang dicari-cari. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor penertiban urutan Al-Quran yang bukan melalui proses ijtihad sahabat, tetapi hasil tauqifi Nabi. Yang keempat ada Makki dan Madani, yaitu ayat-ayat Makki adalah ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah, dan ayat Madinah adalah ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang B ada konsep mikro dan makro dalam Al-Quran. Untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah teks sejarah tidak berarti menyatakan bahwa sumber Al-Quran berasal dari manusia. Namun sekalipun demikian, karena keabadian firman Allah yang diwahyukan kepada Muhammad pada abad ke-7 di Arabia berada dalam ruang dan waktu tertentu, maka Al-Quran menjadi sebuah teks historis, walaupun firman Tuhan yang abadi itu berada pada wilayah yang melampaui pengetahuan manusia. Namun teks historis tersebut menjadi subjek interpretasi dan pemahaman sejarah, seperti penafsiran yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah, Asy'ariyah, Sufi, dan lain sebagainya. Adapun mikro dan makro yang Al-Quran dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada mikro, pedoman dasar para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya sebuah ayat adalah melalui riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah dan sahabat. Itu disebabkan pemberitahuan seorang sahabat mengenai sesuatu yang bila jelas maka ia mempunyai hukum marfu atau yang disandarkan kepada Rasulullah. Yang kedua, makro. Fazlur Rahman mengomentari bahwa dibutuhkan beberapa peralatan ilmiah untuk mengontrol kemajuan ilmu komentar Al-Quran atau ilmu tafsir. Antara lain, yang pertama,
diakui prinsip bahwa tidak hanya pengetahuan tentang bahasa Arab saja yang diperlukan untuk memahami Al-Quran secara tepat, tapi juga tentang idiom-idiom bahasa Arab pada zaman Nabi juga. Kedua, tradisi historis yang berisi laporan-laporan tentang bagaimana orang-orang di lingkungan Nabi memahami perintah Al-Quran itu pun juga merupakan hal yang sangat penting. Setelah persyaratan-persyaratan tersebut dipenuhi, barulah penggunaan alam manusia diberikan tempatnya. Yang ketiga, latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran dimasukkan sebagai alat yang perlu untuk menerapkan makna yang tepat dari firman Allah SWT. Yang ketiga, ada konsep perzinahan. Zina menurut fikih adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan minimal sampai batas hasyafah. Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin perempuan dengan tidak adanya nikah dan terjadinya tidak pula dengan syubhat atau keraguan. Zina merupakan tindak pidana yang harus dihukum dengan sesuai hukum-hukum Allah. Ada pengkategorian dalam hukum zina yang dimana jika pelakunya merupakan seseorang yang belum pernah melaksanakan pernikahan, maka hukuman adalah didera sebanyak 100 kali yang kemudian diasingkan selama setahun. Berbeda dengan orang atau pelaku zina yang telah menikah, dia dianggap telah melanggar nikmat-nikmat Allah yang diberikan, yaitu melakukan hubungan seksualitas melalui perkawinan yang sah, tapi ia memilih zina dan berbuat dosa, maka hukumannya adalah dengan cara dirajam. Setelah pemaparan materi dari yang definisi operasional, penelitian dan juga konseptual penelitian. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Suhardi Wijaya. Saya pemateri ketiga yang akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Dalam kerangka pikir penelitian kami memilih pendekatan makna kumagza sebagai pendekatan yang kami rasa mampu menjawab persoalan ini. Dalam An-Nur ayat 2, ketika An-Nur ayat 2 berbicara tentang hukuman bagi pezina, dan sekarang konteks ayat ini tidak lagi diterapkan, kemudian kami mencoba melihat dengan pendekatan makna kumagza terkait mengapa ayat ini turun, dengan bagaimana ayat ini dipahami oleh masyarakat di bangsa Arab ketika ayat ini turun, kemudian bagaimana ayat ini turun dan bagaimana konteks ayat ini dipahami di zaman sekarang ini. Dalam pendekatan makna kumagza, dalam tahapan awalnya makna kumagza menggunakan dalam pendekatan awalnya, dalam penerapannya, teori makna kumagza di sini menggunakan analisis gramatikal bahasa, kemudian analisis intratekstual dan intertekstual, kemudian analisis historis mikro dan makro ayat, serta analisis signifikansi historis dan dinamis. Sehingga kami rasa bahwa pendekatan ini dianggap sangat menguntungkan untuk menjawab persoalan yang terjadi, karena bukan hanya memperhatikan literatur tekstualis, melainkan juga menyesuaikan tentang konteks di zaman sekarang ini terjadi. Kemudian penjelasan An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajalidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahum ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah mereka masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah berikan rasa belas kasihan kepada mereka yang mencegah kamu untuk melaksanakan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka dilakukan sebagian orang-orang mukmin. Quran Surah An-Nur ayat 2. Ayat di atas menegaskan bahwa terkait bagaimana konsekuensi yang akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan zina. Dalam ayat di atas dikatakan bahwa hukuman
yang melakukan zina bagi seorang gadis dan jejaka atau lelaki yang belum menikah ialah diberikan sanksi dera sebanyak 100 kali cambukan. Kemudian ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata atau asbabun nuzulnya, ternyata ayat ini turun ketika seorang laki-laki yang bernama Murtad al-Ghanawi yang ditugaskan ketika itu membawa seorang tawanan dari Mekah ke Madinah. Dia membawa tawanan yang bernama Anak, seorang yang terkenal sebagai pezina, memang terkenal sebagai pezina. Kemudian dalam perjalanannya ternyata Al-Murtad ini digoda oleh Anak untuk melakukan perzinahan yang memang awalnya dia tidak tergoda sama sekali. Kemudian karena terus-menerus digoda dan digoda, akhirnya dia tergoda untuk melakukan perzinahan tersebut. Namun ketika telah dia laksanakan atau dia lakukan perzinahan tersebut, dia kemudian mendatangi Rasul dan melaporkan ketika dia melakukan perzinahan ini. Kemudian dengan itu turunlah ayat yang memerintahkan kepada Nabi, yaitu ayat An-Nur tadi ini, az-zaniyatu waz-zani, pezinah laki-laki dan pezinah perempuan yang melakukan zina, deralah mereka 100 kali cambukan. Itu untuk yang belum menikah. Kemudian kemudian zina dalam perspektif hukum Islam ialah perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, itu entah sebagian ataupun keseluruhan, merupakan perbuatan dari zina. Kemudian zina ini dibagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan ini ialah seorang yang melakukan zina, sepasang suami istri. Orang yang melakukan zina ini yang sudah terikat dalam ikatan pernikahan, itu zina muhsan. Kemudian zina ghairu muhsan ialah perzinahan yang dilakukan di luar ikatan pernikahan. Kemudian berikut saya akan paparkan pendapat para ulama mazhab terkait zina. Jadi menurut mazhab Asy-Syafi'i, yaitu mendefinisikan zina sebagai masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagian ke dalam kemaluan wanita dilakukan dalam keadaan syahwat alami tanpa syubhat. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa zina itu dilakukan secara sadar dan atas dorongan hawa nafsu atau syahwat. Jadi ada pengecualian ketika misalnya zina itu dilakukan dengan paksaan ataupun dalam kondisi tidak sadar. Kemudian menurut mazhab Hanafi, zina ialah hubungan seksual laki-laki dan perempuan pada perempuan dengan memasukkan alat kemaluan laki-laki ke dalam alat kemaluan perempuan, asalkan bukan budak wanita dan bukan akad yang syubhat. Kemudian mazhab Maliki mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual seorang muslim mukallaf pada faraj adami tanpa syubhat dan dilakukan dengan sengaja asalkan bukan budak miliknya. Kemudian pengertian zina menurut mazhab Hanabi ialah hilangnya hasyafah penis laki-laki yang sudah balik dan berakal ke dalam lubang wanita tanpa ismah atau syubhah antara keduanya. Itu pendapat para ulama mazhab terkait zina. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Itu kami memilih teknik yaitu penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian ini yang menjadi syarat dalam riset untuk membantu berbagai tujuan penelitian.
Kajian literatur dari riset kualitatif memberikan inspirasi pada penelitian dalam mendapatkan informasi. Penelitian ini menggunakan teknik tematik atau maudhu'i dengan pendekatan hermeneutik, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis ragam makna teks dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2 dengan menggunakan pendekatan hipotesis makna kumagza yang ditawarkan oleh Sahiron Syamsuddin. Adapun langkah-langkah metode dalam penelitian ini yaitu yang pertama, penulis menentukan makna historis dan signifikansi historis pada Quran surah An-Nur ayat 2. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis bahasa intratekstual dan intertekstual, analisis konteks historis turunnya ayat, dan rekonstruksi signifikansi atau pesan utama historis ayat. Setelah itu dilanjutkan dengan membentuk signifikansi dinamis dari Quran surah An-Nur ayat 2. Pada tahap ini, cara yang harus ditempuh penafsir adalah memutuskan kategori ayat, reaktualisasi dan kontekstualisasi signifikansi ayat. Kemudian pada saat itu, penafsir memperkuat pengembangan signifikansi dinamis dengan ilmu bantu yang lain, entah itu ilmu bahasa Arab, ilmu lugha yang lain yang dibutuhkan dalam mencari referensi lain. Kemudian dalam pendekatan ini peneliti menggunakan dua data utama, itu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu teks Al-Quran dan hadis untuk menjelaskan surah An-Nur ayat 2. Kemudian data sekunder yaitu menggunakan tafsir-tafsir klasik, tafsir dari para imam-imam terdahulu. Salah satunya yaitu tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Jalalain, dan lain semacamnya. Sekian dari materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.